Halo sahabat Prolobi, semoga dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Pada vlog yang lalu, saya sudah sampaikan bahwa saya akan menceritakan tentang riwayat Kuan Im ketika masuk ke Tiongkok dari laki-laki akhirnya menjadi seorang wanita. Tapi sebelum saya menceritakan tentang riwayat itu, saya akan menyisip satu video mengenai pengalaman saya, kenapa saya memuja Kuan Im Pusat. Saya juga yakin bahwa para sahabat Prolobi juga mempunyai pengalaman-pengalaman atau sebagai pemuja setia dari Kuan Im Pusat pasti mempunyai pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan. Dan ini betul-betul ada 3 cerita yang saya alami beserta keluarga. Untuk cerita yang pertama itu adalah pada tahun 94, saya sering mimpi didatangi oleh Kuan Im Pusat. Waktu itu tahun 94 itu saya bermimpi bahwa saya masih tinggal di Jalan Kamboja nomor 26 Pekanbaru. Dan pada saat itu saya mimpi bahwa rumah di Jalan Kamboja itu kebakaran. Dan waktu itu saya keluar dari kamar, saya melihat, loh, kok rumah terbakar? Altar Kuan Im itu dibiarkan saja. Akhirnya saya dalam mimpi itu saya ambil rupang Kuan Im itu dan saya lari keluar. Ketika saya lari keluar, altar Kuan Im-nya langsung terbalik dan berdiri depan saya dan mengatakan kepada saya, kamu sangat baik membantu saya keluar dari rumah. Itu mimpi yang paling pertama. Setelah itu saya terus mimpi melihat Kuan Im berjubah putih, kadang-kadang naik teratai dan terbang ke langit. Kadang-kadang saya mimpi saya di atas puncak pegunungan dan melihat Kuan Im dari bawah jurang itu naik teratai terbang ke atas. Kadang-kadang juga naik naga terbang ke angkasa, dan itu sering saya mimpi seperti itu. Ternyata akhirnya ketika saya pada tanggal 8 Agustus 1995 saya didiksa menjadi seorang pandita di Wihara Dharma Kirti Palembang oleh guru saya, yaitu Yang Mulia Bante Wajragiri. Semenjak itu saya tidak pernah mimpi tentang Kuan Im lagi. Itu cerita pertama. Cerita yang kedua adalah pada tahun 2006. Jadi 2006 ini, waktu peralihan dari 2005 sampai ke 2006 itu ada All and New yang diselenggarakan oleh Wihara Buddha Warman Padang, yaitu di daerah Hotel Parai di Bukit Tinggi, dan saya juga ikut. Dan di sana kami mengadakan acara pelepasan terhadap tahun lama dan menyambut tahun baru 2006. Seminggu kemudian, itu tanggal 8 Januari, siang harinya karena itu hari Minggu, saya donor darah. Saya donor darah yang keempat kali. Setelah itu, sore harinya saya kebaktian, ya seperti biasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Ketika sedang kebaktian itu, dari ujung tangan jari saya ini dan ujung jari kaki saya itu terus mendingin, sehingga saya tidak bisa berjalan. Saya heran kok tiba-tiba tangan saya ini kok mendingin. Nah, setelah itu saya dibawa pulang dan istri saya datang ke wihara dan membawa saya pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah saya baik-baik aja. Malam hari ada waktunya, kemudian naik lagi seperti biasa. Dari jantung ini seperti memompa darah yang sangat panas karena dari jari tangan maupun jari kaki itu naik dingin. Jadi tangan menjadi kaku, tidak bisa bergerak. Nah, dan puncaknya di hari Selasa. Pada hari Selasa siang itu, ya sekitar jam 11 siang, itu naik lagi sakit saya. Dan pada saat itu saya merasa energi di dalam tubuh saya itu luar biasa kuatnya. Saya bilang sama istri saya bahwa kenapa tenaga saya itu kuat sekali. Mungkin 5-6 orang itu pegang saya itu tidak akan kuat. Begitu kuatnya, saya merasa kekuatan yang luar biasa. Dan tiba-tiba saya melihat, ya, Kuan Im Pusat itu ada bunga teratai itu saya lihat di sana. Makanya pada saat itu tiba-tiba energi ini tersalur keluar. Saya bermain mudra bermacam-macam. Yang anehnya saya sadar, tapi saya bisa memainkan semua mudra-mudra itu. Dan pada saat itu saya bicara sama istri saya, tolong malam ini juga saya harus ke wihara menemui Chen So Chen Yan Tape Kuan Im Pusat atau Kuan Im 1000 tangan 1000 mata. Kalau tidak ke wihara malam ini saya pasti mati.
dan istri saya merasa ketakutan, dan sore hari saya langsung dibawa ke wihara. Ketika sampai di wihara di Kuan Im Tian, yaitu Chen Shou Chen Nian Taipei Kuan Im Pusat itu, langsung sampai di sana saya langsung bermain mudra lagi seperti itu, dan semua energi itu keluar semuanya. Dan pada saat itu Romo Sudharma itu membaca ya mungkin keng dan sebagainya, secangkir air putih itu saya minum, dan air putih itu terasa manis. Kemudian saya diarahkan oleh Romo Sudharma itu, energi yang ada di dalam tubuh saya yang bergejolak ini, dan saya dituntun untuk meletakkan jari saya ini, 10 jari saya ini di bunga teratai Chen Shou Chen Nian Taipei Kuan Im Pusat. Ketika saya meletakkan ke 10 jari saya itu, saya merasa ada kekuatan yang luar biasa menyedot energi dalam tubuh saya. Terus keluar, kira-kira mungkin ada 5-10 menit, setelah itu selesai. Memang saat itu saya masih agak setengah sadar ya. Saya agak setengah sadar, saya dituntun jalan oleh teman-teman saya turun ke bawah, karena di Kuan Im Tian itu di lantai 3. Jadi saya turun ke bawah, dan mulai saat itulah saya mulai berangsur-angsur sembuh. Seminggu kemudian saya betul-betul sudah sembuh total. Di sanalah saat itu saya merasa yakin bahwa Kuan Im Pusat itu luar biasa, karena itu saya alami langsung secara pribadi, saya alami itu, dan saat itu saya mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan Kuan Im Pusat dalam perwujudan sebagai 1000 tangan, 1000 mata, atau yang kita sebut sebagai Chen Shou Chen Nian Taipei Kuan Im Pusat. Makanya kalau saya ke Sumatera Barat atau ke Padang, sesibuk apapun, saya pasti singgah ke Wihara Buddha Warman dan naik ke Kuan Im Tian untuk bernamaskara kepada Chen Shou Chen Nian Taipei Kuan Im Pusat. Dan saya mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan Kuan Im yang ada di Padang. Nah, itu cerita yang kedua. Yang ketiga adalah itu peristiwa tahun 2014. Itu berkenaan dengan putri kedua saya. Saya dari Riau tahun 2014, itu bulan Juli pindah ke Banjarmasin, dan putri kedua saya itu pindah sekolah dari kelas 1 SMP naik kelas 2 langsung pindah ke salah satu SMP favorit di Banjarmasin. Berapa bulan kemudian anak saya ini juga seperti saya waktu itu tahun 2006 itu, dan seperti itu, dan teriak-teriak seperti kesurupan. Dan untunglah pada saat itu ada seorang biku, dan beliau sudah almarhum, yang membantu saya untuk menangani masalah putri saya itu. Dan saya sudah membawa putri saya berobat kemana-mana, tapi tidak ada perubahan. Akhirnya saya bertemu dengan seorang biku yang luar biasa, dan beliaulah yang membantu dan mengarahkan saya bagaimana untuk mengobati putri saya itu. Kemudian setelah diobati, berapa hari baru sakit sekali, yang biasanya setiap hari ya. Jadi sudah berapa hari baru sakit sekali, berapa hari sakit sekali. Sampai puncaknya, pada malam hari saya bermimpi lagi didatangi oleh Chen Shou Chen Nian Taipei Kuan Im Pusat. Pada mimpi saya itu, saya naik sebuah kapal dan menarik makhluk yang sangat besar seperti raksasa yang mengejar kami, dan Chen Shou Chen Nian memberikan saya sebuah pedang dan mengatakan kepada saya, cepat segera putuskan tali itu. Maka saya dengan sekuat tenaga dalam mimpi itu saya tebas tali tersebut. Ketika saya tebas tali tersebut, makhluk itu langsung menjauh dan kapal kami jalan. Semenjak itulah putri saya sembuh. Jadi berapa kali memang saya mempunyai ikatan karma mungkin dengan Kuan Im Pusat dalam perwujudan Chen Shou Chen Nian Taipei Kuan Im Pusat. Dan saya yakin para sahabat Prolobi juga mempunyai cerita. Bagi Anda yang mempunyai pengalaman-pengalaman seperti itu, mungkin Anda juga seperti saya mempunyai pengalaman-pengalaman ini, dan ini adalah nyata yang saya hadapi, bukan hanya karangan belaka. Dan semenjak itu saya meyakini bahwa Kuan Im Pusat adalah bodhisattva welas asih dan penuh cinta kasih kepada semua makhluk, dan selalu datang kepada dalam mimpi saya. Sampai saat sekarang ini, bila ada suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi, saya selalu dihadiri oleh Kuan Im Pusat di dalam mimpi. Jika sudah mimpi Kuan Im Pusat, saya selalu waspada. Mungkin ada sesuatu yang akan terjadi yang sebenarnya beliau ingin menyampaikan kepada saya. Tapi dengan hadirnya dengan Kuan Im saja, saya selalu waspada.
takut segala sesuatu itu akan terjadi. Inilah ikatan karma saya dengan Kuan Yin Pusat. Sebaiknya di dalam Buddhis kita tidak menggunakan istilah sembahyang karena tidak ada yang kita sembah. Yang ada adalah kita memuja Buddha, memuja para bodhisattva, memuja Kuan Yin Pusat dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka kita dalam menyebut untuk puja ini adalah yang paling tepat. Atau kalau kita kebaktian, kita sebut kebaktian atau puja bakti. Karena istilah sembahyang itu sangat tidak cocok dengan ajaran Buddha. Demikian 3 peristiwa yang pernah terjadi bersama saya dan keluarga. Mudah-mudahan para pemuja setia Kuan Yin Pusat bisa dengan sepenuh hati, dengan penuh konsentrasi dan cinta kasih dan ulas asih memuja Kuan Yin Pusat dan juga memancarkan cinta kasih kepada sesama manusia, bahkan kepada semua makhluk hidup, baik itu manusia maupun bukan manusia, termasuk hewan sekalipun. Semoga video saya ini memberikan inspirasi kepada sahabat Prologi semuanya agar kita dapat meningkatkan perbuatan kebajikan kita. Demikian sahabat semuanya, bersama saya Sahari dalam Prologi, profesional, logika, dan bijaksana.